Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah anak-anak, Bapak buka masker dulu sebelumnya karena hari ini sampai detik ini kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19, apalagi kita sekarang lagi PPKM nih, gitu kan? Nah, maka di sini sebelum Bapak memulai pelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin menghimbau kepada anak-anak Bapak semuanya, gitu kan? Namun sebelum itu, gimana kabar anak Bapak? Tentunya semoga dengan keadaan baik ya, imunnya baik. Begitu pula dengan imannya harus baik. Bagaimana cara jaga imannya Pak? Jaga iman tadi, saya kayak tadi kan sholat subuh, ngaji dan seterusnya. Terus kalau jaga imun gimana? Yaitu nih tadi seperti Bapak sampaikan, ini menggunakan masker kalau keluar, mencuci tangan gitu kan, dan berjaga jarak social distancing dengan kawan-kawan yang lain apabila dalam berkegiatan di luar dan seterusnya. Nah gitu kan. Nah tentunya harus makan makanan yang bernutrisi sehingga imun kita terjaga, iman kita terjaga. Nah sebelum itu moga-moga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Maka hari ini Bapak ingin menyampaikan materi. Materi apa itu? Nanti Bapak akan tanya. Nah sebelum itu Bapak akan memulai pembelajaran ini dengan sama-sama kita membaca doa. Karena doa ini sangat penting anak-anak agar bisa menyertai kita pada hari ini. Dan moga-moga apa yang Bapak sampaikan nanti sampai di akhir pembelajaran anak-anak Bapak bisa memahami apa yang Bapak sampaikan dan tentunya bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagus banget. Sebelum itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah. Semoga dengan membaca kita berdoa kita pada sama-sama pada hari ini, semoga Allah mudahkan kita untuk belajar pada hari ini. Oke? Bagus. Nah, sebelum itu Bapak mau absen dulu, gitu kan? Absen dulu. Siapa saja yang tak masuk pada hari ini, gitu kan? Siapa saja yang mungkin yang masih tidur, gitu kan? Atau enggak fokus, gitu kan? Nah, tentunya Bapak mau absen dulu. Ya, Juminten. Oh, masuk. Alhamdulillah ya. Kayaknya Juminten masuk. Bambang masuk. Markona. Bagus. Ya, Tukiam. Oh, bagus. Nah, dan seterusnya masuk semua ya. Bapak lihat di absen, Masya Allah luar biasa. Nah tentunya tetap jaga semangat belajar agar nanti ketika kedepannya sampai akhir semester ini kalian anak-anak Bapak mendapatkan nilai yang bagus. Oke? Nah jadi hari ini anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, Bapak mau nanya dulu. Tadi malam siapa yang udah belajar? Ayo. Atau siapa yang belum belajar? Mungkin belajar main game, belajar nonton TV atau seterusnya. Namun Bapak mau nanya di sini, siapa di sini belajar tentang materi kita pada hari ini? Tentunya ada dong, gitu kan? Yang ada, mari kita buka sama-sama kita pelajari hari ini. Dan yang belum, ayo sama-sama kita tingkatkan belajar kita agar nanti biar bisa sinkron kayak kita dengarkan radio tuh kan. Radio kan harus ada nomor frekuensinya agar sama kita, gitu kan? Biar apa yang didengar, biar bisa sama apa yang disampaikan. Nah, tentunya pada hari ini kita akan membahas tentunya di pelajaran matematika. Yeay, keren, bagus. Nah, jadi masih ingat yel kita? Kita yel dulu sebelumnya. Apa kabar kita pada hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, sehat, walafiat, hangat, mantap. Oke, dengan mantap aja kita memulai program kita pada hari ini ataupun belajar kita pada hari ini. Nah, hari ini kita akan bahas di matematika. Tentunya matematika ini yang sudah belajar tahu dong apa yang kita pelajari pada hari ini, ya kan? Nah, apa yang kita belajar hari ini? Maka di sini sudah bisa dilihat tentang media belajar, namun kita belum di sini dulu. Bapak ingin menjelaskan apa yang disampaikan pada hari ini, yaitu tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan senilai. Tentunya Bapak tahu dong penjumlahan itu apa, pengurangan itu apa, gitu kan? Misalnya 1 tambah 1, 2 kurang 1, 1 gitu kan? Sama dengan 1. Nah, jadi itu penjumlahan pengurangan. Namun yang Bapak ingin tanyakan di sini, ya apa? Yaitu tentang bilangan senilai. Nah, mungkin kalau ingin melihat bilangan senilai, bisa ke sini. Kita akan mempelajari dengan bilangan senilai. Nah, bilangan
salah, maaf. Bilangan senilai. Mana penghapus bapak tuh? Insyaallah. Ulangi ya. Bilangan senilai. Bilangan senilai. Bapak tukar spidol dulu ya. Nah, jadi ini adalah bilangan senilai. Oke. Nah, bilangan senilai itu apa? Gitu kan? Kalau kita melihat bilangan senilai, anak-anak bapak yang bapak sayangi, tentunya bilangan senilai ini apa yang di benak anak-anak bapak nih, kok senilai itu gimana, gitu kan? Nah, bilangan senilai tentunya dia mempunyai nilai yang sama, betul nggak? Gitu kan? Ataupun angka yang sama, betul nggak? Nah, jadi apa-apa saja yang mungkin bisa disamakan, ya tentunya biar bisa tahu gitu kan, oh ini sama atau tidak ya. Nah, jadi di sini bilangan senilai. Nah, jadi bilangan senilai itu adalah bilangan yang dituliskan dalam bentuk berbeda namun punya nilai yang sama atau maknanya yang sama. Nah, tentunya anak-anak Bapak bisa tahu, namun biar bisa lebih tahu lagi, biar paham Bapak tuliskan ya. Nah, jadi sini bilangan senilai. Itu apa tadi bilangan senilai? Adalah bilangan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda, ya. Berbeda, namun, nah di sini namun mempunyai nilai yang sama. Nah, ini nilainya. Jadi ada nilai yang sama. Nah, apa maksudnya Pak kalau mengenai kok apa sih yang bentuk dengan nilai yang berbeda tuh? Itu kan yang berbeda namun mempunyai bentuk yang berbeda tadi, nilai yang sama. Nah, tentunya seperti ini contohnya, contoh. Gitu kan, contohnya misal dalam kehidupan sehari-hari kita, Bapak nih laki-laki, kalian itu perempuan, misal contoh gitu kan. Kita nih sama-sama gitu kan, punya nilai yang sama. Kita cuma dibentukkan oleh Allah berbeda. Bapak laki-laki, kalian perempuan. Apa tujuannya yang sama? Sama-sama manusia, sama-sama diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu. Nah, namun begitu pula dengan yang namanya matematika, bilangan senilai itu bilangan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda, gitu kan? Namun mempunyai nilai yang sama. Nah, dan bilangan ini juga bisa disebut dengan ekivalen. Jadi disebut dengan juga ekivalen. Nah, ingat ya, ekivalen bukan via valen ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Bapak ada sebuah cerita untuk bisa kalian dengarkan, dan cerita ini akan berkaitan dengan ini, gitu kan? Agar kalian paham semuanya. Nah, ada sebuah cerita, itu namanya ini anak-anaknya ini Markona. Markona ini anaknya ini sangat berbakti dengan orang tuanya. Dia mempunyai adik dengan namanya Juminten. Siapa namanya? Juminten. Nah, jadi bapaknya itu, gitu kan, bapaknya itu dan adiknya itu kepengen donat. Nah, kepengen donat. Nah, jadi ternyata di donat ini, bukan donat ya, minta maaf, bukan donat, tapi pizza. Nah, kalau kita donat mungkin ada yang, yaitu kita lebih berkelas sedikit, pizza. Kenapa pizza? Jadi disuruhlah anaknya Markona tolong belikan pizza. Namun amanahnya ada dua, pesannya ada dua. Beli pizza yang ukuran yang sama, namun potongan yang pertama ini potongannya buat 10. Dan potongan yang kedua adalah potongannya yang cuma 2. Ya kan? Cuma 2. Nah, tentunya ketika dipotong ini ataupun yang disampaikan dengan bapak tadi ataupun orang tua tadi, itu anak ini dengan berbaktinya dengan betul-betul taat, maka dia pun pergi. Kemana? Rumahnya itu Sungai Rengas, ke Mega Mall, Masya Allah. Tapi ini juga menggunakan masker dan seterusnya. Jadi beli sampai di sana, ya kan? Sampai di pizza, dia membeli 2. Jadi 2 itu gimana? Allah. 2 itu. Nah, jadi kita lanjutkan.
Oke, kita lanjutkan. Jadi ada azan, maka diberhentikan dulu, ya kan, semua aktivitas, lanjut sholat, gitu kan, baru kita lanjutkan, ya kan? Kita lanjutkan dalam keadaan tadi. Tadi kan Bapak udah bilang, selain jaga imun, maka jaga juga iman dengan sholat, tepat waktu dan seterusnya. Nah, sekarang anak-anak Bapak yang selanjutnya yang Bapak sayangi, tadi sampai mana? Sampai Markona dan Juminten. Markona ini, gitu kan, dengan Juminten pergilah, pergi bawa adiknya dan seterusnya. Sampai di sana dapat pizza, beli dua bang, beli dua pizza. Oke, kata dia kan beli dua pizza. Yang mana satu pizza itu dipotong dua dan satunya potong 10. Oke, sampai di rumah berbahagialah dia. Bahagia karena anaknya membawakan pizza untuk orang tuanya, gitu kan? Nah, jadi ternyata sampai di rumah dia diberikan dan makanlah. Nah, siapa yang tahu doa makan, ayo? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, bahkan setelah dia makan, ternyata pizza yang pertama, gitu kan? Pizza yang pertama, potongan yang 10 tadi ternyata dihabiskan oleh bapaknya 5 potong. Wis, karena besar gitu kan, 5 potong. Namun Juminten nih kecil-kecil begini, gitu kan, kecil-kecil adiknya ini, dia menghabiskan di potongan pizza yang kedua, yang tadi 2 potong, dia menghabiskan 1 potong habis. Nah, tinggallah 1 potong. Kalau tadi tinggal berapa? 5, gitu kan? Kan 10 potong, maka 5 kurang berapa? Jadi tinggal 5, gitu kan? Nah, dalam cerita ini dia mempunyai pizza yang sama, namun potongannya berbeda. 1 10, 1 2. Satunya dihabiskan 5, satunya dihabiskan 1. Satunya itu tinggal 5, satu tinggal 1. Nah, apakah ini pecahan yang senilai? Gitu kan? Nah, bisa kita lihat dan kita buktikan dengan media pembelajaran seperti ini. Jadi, operasi, gitu kan? Penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama itu dengan pizza, ya kan? Dengan pizza di sini, gitu kan? Sudah dengan pizza. Pizza di sini, kenapa Bapak di sini merah kan? Karena tadi dia makan 5, di sini ada 10 potong, kan? Tuh 2, 3, 4, 5, habis dong, gitu kan? Habis, ya kan? Habis. Nah, jadi tinggal 5 potong, 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan di sini begitu pula, gitu kan? Begitu pula dengan apa? Dengan yang potongan tadi yang adiknya Juminten makan. 2 potongan tinggal 1 potong karena 1 potong sudah habis. Nah, jadi sini kita akan melihat di yang di bawah di sini, kita arsirkan di sini. Gitu kan? Itu tandanya udah habis. Dan kita tuliskan di sini adalah bentuk 5. Kenapa 5? Di sini 5 karena yang habis 5. Dan total keseluruhannya berapa potongannya? Itu 10, nah. Itu 10, maka 5 per 10. Paham ya? Karena 5 itu telah dimakan, gitu kan? Kita 5 telah dimakan, maka sisa 5 kan? Maka semua totalnya 10, jadi 5 per 10. Begitu pula dengan di sini. Di sini diarsir habis 2 potongan, gitu kan? Ditulis 1. Kenapa 1? Karena yang habis 1 bagian. Gitu kan? Sisa 1. Dari 2 bagian, maka 1 per 2. Nah, di sini kita bisa melihat apakah ini pecahan senilai atau tidak. Nah, maka kita akan buktikan di sini. Kita hapus di sini. Kita hapus ya. Kita hapus. Ingat tadi kan pecahan senilai apa? Pecahan ataupun bilangan yang dituliskan dalam bentuk berbeda namun mempunyai nilai yang sama, disebut juga dengan ekivalen. Nah, di sini kita lihat di 5 per 10. Kita buktikan ya apakah ini pecahan senilai atau tidak. Dengan 1 per 2. Nah, ini gimana di sini? Maka kita akan melihat apakah ini pecahan senilai atau tidak. Di sini bisa disederhanakan tidak? Ternyata bisa. 5 dengan 10 bisa disederhanakan dengan apa? Yaitu 5 bagi 5 jadi 1. 10 bagi 5 jadi 2. Dan sini sama dengan 1 per 2. Nah, 1 per 2 ini ternyata kita bisa melihat dan ini disebut dengan pecahan senilai. Ya, jadi ya. Jadi di sini disebut dengan pecahan senilai. Nah, jadi gitu anak-anak. Karena pecahan senilai itu walaupun bentuknya itu tadi itu kan intinya udah tahu bentuknya sama. Walaupun tadi dimakannya yang pertama 5 potong dan satunya lagi Juminten cuma 1 potong, ya gitu kan. Cuma 1 potong. Namun di sini mempunyai nilai yang sama. Ternyata potongan tadi itu kecil-kecil jadi 5. Yang mana 5 potongan tadi setara dengan 1 potong yang dimakan oleh Juminten tadi. Nah, maka di sini kita bisa ambil kesimpulan dari gambar yang tadi telah disampaikan dan dilihatkan. Ternyata ini pecahan senilai anak-anak. Nah, mudah kan untuk mengetahui pecahan senilai atau tidak.
Nah, tentunya kalau dia bukan pecahan senilai itu tentunya mempunyai dengan yang ruas lingkarannya yang mempunyai berbeda, gitu kan? Ataupun sini makannya berbeda dengan sisinya berbeda, itu dengan pecahan tidak senilai. Tapi kalau pecahan senilai, kita bisa lihat, oh lingkarannya sama, oh bangunannya sama, oh habisnya itu walaupun lebih banyak, tapi kalau lihat ukuran kok sama. Nah, maka disitulah disebut dengan pecahan senilai. Nah, mungkin di situ anak-anak Bapak mungkin ada yang bertanya. Tentunya moga-moga paham dong, gitu kan? Paham. Moga-moga dengan apa yang disampaikan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi pesan Bapak tadi yang belum belajar lagi biar bisa sinkron pada hari ini, gitu kan? Yang sudah belajar nih Bapak ucapkan 2 jempol. Oh, jempol lagi kaki. Nah, jadi 4 jempol dan seterusnya. Jadi apresiasi yang tertinggi untuk kalian semua. Jadi dan jangan lupa di masa pandemi ini jangan lupa kita pakai masker dan seterusnya, jaga imun, jaga iman agar kita bisa terjaga dan tetap sehat dan walafiat. Nah, Bapak kasih PR nanti dibuka di LKS-nya, silakan tentukan pecahan senilai dan tidak senilainya. Itu kan kalau pecahan senilai bisa tahu tadi tuh. Kan dilihat di halaman sekian, di halaman 20 di LKS tadi. Oke? Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Moga-moga yang sedikit ini bisa mendatangkan keilmuan ataupun bisa ilmu kita bertambah dan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Terima kasih. Kita sama-sama tutup pertemuan yang penuh dengan bahagia dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan sama-sama membaca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan moga-moga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain dengan materi-materi yang akan disampaikan. Ya, tetap semangat dan jaga semangat, jaga imun, jaga iman untuk anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.